Kita copy dulu gambarnya. Oke, udah ya. Sekarang kita mau ngeakses W1 dari kos W1, agak kurang kecil. Nah, W1 nih, kita kan aksesnya dari depan ke belakang, berarti dari kos harus lewat A2, terus lewat Z2, terus lewat A1, lewat Z1, lewat W1. Oke, kita buat. eh kita tulis radio, sorry, dari C ya, C terhadap W1 itu harus lewat apa aja sih? Lewat dari C ke A dulu. Berarti dari C ke A2. Terus dari A2 ke Z2. Dari A2 ke Z2. Terus dari Z2 ke A1. Itu dari Z2 ke A1. Terus dari A1 ke Z1. Dari A1 ke Z1. Terus dari Z1 ke W1. Panjang ya? Oke, nggak apa-apa. Panjang kita bisa kok. Karena kalian harus, kan nanti bakal ada case based partisipatif ya, di mana kalian bisa diskusi sama teman tapi uh, nggak boleh kerjasama jawaban gitu ya. Kalau diskusi sih nggak masalah, tapi nggak boleh nyontek karena setiap orang nanti kan jawabannya beda-beda. Jawabannya soalnya beda-beda. Oke, nih saya tulis ulang ya rumus C gitu ya dari awal. Kenapa? Biar kalian terbiasa konsep. Oke, turunan dari J. J itu tadi, eh, J itu, tadi ya, setengah, setengah dari A2 min Y dikuadratin. Turunin terhadap A2. Oke, ganti warna. Warna merah. A2 Z2 tadi kan kita udah nemu ya karena panjang banget. Yang A2 Z2 ini, kita langsung aja jawabannya. A2 dikali 1 min A2. Oke, lanjut. Z2 ke A1. Turunan dari Z2. Z2 itu kita bisa lihat di sini. Z2 perkalian antara W2 sama A1 ditambah B2. T. Salah. W2 dikali A1 ditambah B2. Turunin terhadap turunin terhadap A1.
Pokoknya kalau ada A1 Z, pokoknya yang berkaitan dengan tahu A1, pokoknya ada A sama Z, itu kalian masukin aja rumusnya gitu langsung gitu ya. Kita cari warna lain, oranye ya. A1, Z1. Berarti kita tinggal ganti aja jadi A1 dikali 1 min A1. Terus Z1, W1. A1 Z1 eh Z1 ke W1 ya. Berarti Z1 itu adalah W1 kali X ditambah B1. W1 kali X tambah B1 turunin terhadap W1. Baik, kita akan kerjakan. Oke, yang ini yang ini pangkatnya turunin ke depan, pangkatnya berkurang 1 gitu ya. Berarti jadinya setengah dikali 2 kali A1 min Y. Ini habis gitu ya. Terus lanjut, depannya adalah A2 1 min A2. Lanjut, yang warna hijau sekarang. W2 A1 diturunin terhadap A1, berarti sisanya adalah W2. B2 diturunin terhadap A1, 0 karena di B2 nggak ada A1. Berarti ini sisanya adalah A1. Sorry, W1 ya. W2 kok W1. W2. Yang oranye kita tulis aja lagi. Sama nggak ya? Ya bener. A1, 1 min A1. Terus habis itu warna biru. W1X diturunin terhadap W, berarti sisanya adalah X gitu ya. B1 diturunin terhadap W, nggak ada, karena B1 nggak ada W1. Berarti dari keseluruhan ini turunannya adalah X. Kali X gitu ya. Coba kita bandingin, sama, harusnya sih sama ya. Sama ya. Oke. Nih, satu lagi kalian hitung sendiri ya. Tinggal yang B1 mirip sama W1 gitu ya. Kalian hitung sendirilah. Intinya konsepnya harusnya udah dapet gitu. Setelah itu, yang tadi itu baru turunannya aja, belum update. Sekarang waktunya kita update. Kalau kita udah nemu semua turunan dari bobot dan bias, kita tinggal update aja nilai bobot dan biasnya. Update-nya gimana? Pertama, kita harus ada learning rate. Learning rate itu tujuannya buat apa di sini?
Kalau nggak kalau nggak salah ada deh. Nih, seberapa jauh sih perubahan, bobotnya gitu ya. Kita mau berubah segimana gitu sih bobotnya supaya error-nya minimum. Entar ya kita balik lagi tadi, kita udah punya learning rate gitu. Learning rate dari mana biasanya kita inisialisasi bukan inisialisasi, biasanya kita masukin terserah kita gitu ya, maunya berapa learning rate-nya. Nah, jadinya W1 yang baru itu adalah W1 yang lama dikurangi dari learning rate dikali turunannya, dan begitu seterusnya gitu ya. Udah nih, udah ketemu gitu ya. Oh, kira-kira kalau dengan learning rate segini, terus kita udah dapat turunannya dari setiap bobot, kita update nih, W1, B1, W2, B2, kita update. Udah kita update dengan nilai baru. Habis itu apa? Kita lakukan, forward lagi, feed forward lagi, ke depan lagi, hitung lagi error-nya berapa. Terus misalnya error-nya berkurang. Oke, kalau gitu berarti kalian apa? Lakukan backward lagi. Tur apa namanya, lakukan atau hitung turunannya lagi. Udah hitung turunannya lagi, kita udah nemu nih gitu turunannya, berarti kita update lagi bobotnya untuk yang kedua gitu ya. Terus bobot versi kedua kita udah update, lakukan feed forward lagi, dan begitu seterusnya. Sampai kapan? Sampai ada beberapa kondisi gitu ya. Satu, epochnya berhenti gitu, sampai epoch maksimal. Epoch itu iterasi gitu ya. Jadi kalau kalian inisialisasi epochnya misal 50, itu ya udah kalau udah nyampe 50 epochnya berhenti gitu. Atau kalau kalian pakai, aduh apa sih namanya, early stopping, nah ini ya, early stopping itu kita bisa setting tujuannya buat apa, untuk kalau konvergen gitu ya, dia konvergen tuh nggak ada perubahan gitu ya di beberapa epoch. Misal kita inisialisasi 50 nih epochnya, kita tulis, epoch maksimumnya 50, terus kita pakai early stopping. Early stopping-nya itu misal 5 gitu, artinya ketika udah 5 iterasi nggak ada perubahan, error, maka kita stop. Nah, ternyata ketika kita pakai early stopping, eee, di epoch ke-20 sampai ke-25 error-nya masih sama, ya udah berhenti, gitu ya. Jadi satu, kondisi berhenti adalah mencapai epoch maksimum, kedua karena konvergen, seperti itu. Nanggung dikit lagi? Ini nggak saya bahas, tadi sebenarnya udah dibahas ya. Ini penjelasan yang tadi, saya bahas, intinya kayak gitu. Nah, gradient descent itu ini problemnya ya, untuk meminimumkan error. Ini mah udah. Nah, gradient descent di sini ada vanilla gradient descent, jadi kita pakai semua n example gitu ya di setiap iterasi. Jadi kalau tadi biasanya kita cuman paling sering itu kita cuman kasih satu sampel aja gitu ya. Kalau vanilla gradient kita kasih beberapa sampel, sebanyak n sampel gitu di setiap iterasi. Sampai nanti mana sih, mencapai global minimum gitu ya kalau di sini untuk meminimumkan error.
Nah, yang biasanya kita pakai itu nih Stochastic Gradient Descent, SGD gitu ya. Kalian bisa setting di neural network itu ada Stochastic Gradient Descent, terus apa lagi ya? Saya lupa. Ya pokoknya banyak deh gitu sih gradient descent-nya kalian bisa atur. Di mana shuffle data, si datanya itu bakal di-shuffle gitu ya di setiap epoch. Saya nggak tahu ini maksudnya apa. Kayak learning rate ini tadi mau berapa besar sih perubahannya gitu untuk meminimumkan error. Kayak mau berapa persennya sih yang kita ubah si bobotnya gitu. Ini menjadi crucial hyperparameter. Kenapa? Ini adalah hyperparameter yang kita otak-atik kebanyakan gitu ya, sebagian besar kalian kalau ngerjain TA pasti main di learning rate. Nggak pasti juga sih, paling banyak itu main di learning rate. Cari learning rate paling optimum biasanya gitu ya. Makanya kita perlu hati-hati untuk inisialisasi. Nah, kenapa? Kalau learning rate-nya terlalu besar, ini bisa jadi semakin epochnya besar, semakin banyak epoch malah loss-nya yang makin naik. Tujuan kita adalah loss-nya yang makin turun gitu ya. Makanya yang paling bagus adalah yang grafik warna merah. Nah, selain lihat dari loss, kita juga bisa tentuin, ah, ya selain dari loss, kita juga bisa mempertimbangkan dari performance, biasanya akurasi. Kalau kalian pakai model neural network, apapun, itu kan biasanya yang historinya itu ada berupa dua, akurasi dan juga loss. Yang paling bagus itu adalah yang training, validation, testing juga bagus gitu ya. Nah, di sini nih yang paling sering terjadi overfit. Overfit itu apa sih? Overfit itu terjadi ketika training akurasinya gede banget, sedangkan testingnya dia kecil banget. Contoh, training misalnya dia sampai 99% akurasinya. Ternyata pas di testing, di data test cuma 50 gitu. Nah, itu kan gap-nya gede banget. Gap-nya gede banget itu karena overfit. Seperti itu. Overfit karena apa? Ada banyak modelnya kompleks gitu ya salah satunya. Ini code-nya cuma 11 baris saja gitu ya, untuk yang 2 layer neural network. Ini kalau, apa sih namanya, yang buat manual tuh, ya itulah ya bukan pakai library, ini 11 baris aja. Nah, ini adalah materi inti dari neural network. Oke, sekian, terima kasih. Oh, nanti ada terakhir ya, kita satu lagi, ntar bahas ada soal latihan.